Gerakan Pangan Murah Dinas Ketahanan Pangan Mimika yang menjadi salah satu program yang digalakan dalam upaya menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas pasokan di Mimika tahun 2023 menjelang akhir tahun sambut Natal dan Tahun Baru berakhir digelar di pelataran Geraha MNM Yaware 15 Desember 2023. PJ Sekda Mimika Robert Mayaud yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, terkait pemenuhan bahan makanan pokok menjadi perhatian serius pemerintah karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pengendalian terhadap inflasi harus dilakukan karena dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kelompok barang yang paling sering memberi andil inflasi adalah kelompok barang bahan makanan, khususnya bahan pangan pokok. Oleh sebab itu, kelompok barang bahan makanan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Semua hal yang berpotensi mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian pemerintah, terutama dari sisi ketersediaan, pasokan, distribusi, dan aksesnya untuk masyarakat. Gerakan Pangan Murah ini bekerjasama dengan para distributor dan pelaku pangan seperti Bulog, Himpunan Peternak Unggas, dan para petani. Dalam gerakan Pangan Murah ini dijual produk-produk pangan yang berkualitas seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, sayur, dan lain-lain. Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima bantuan pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan dan pengendalian dampak inflasi, salah satu upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat adalah melalui pemberian bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah. Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penerimaan bantuan pangan sasaran sebagai upaya untuk menangani kerawanan, melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga, dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen sehingga laju inflasi dapat terjaga dalam rangka menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau inflasi artinya barang-barang harganya tinggi, lalu pendapatan kita itu rendah, maka kita daya belinya rendah. Lalu tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu gunanya pemerintah mengintervensi ke pasar seperti yang diadakan sekarang. Saya berharap dengan adanya gerakan Pangan Murah ini dapat membantu meredam kesulitan masyarakat terhadap lonjakan-lonjakan harga yang sampai hari ini masih tinggi. Pada kesempatan tersebut, PJ Sekda Mimika didampingi Kepala Dinas DKP Mimika berkesempatan menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah kepada 10 distrik wilayah pesisir dan pegunungan melalui distrik masing-masing, serta bantuan rumah produksi sagu dan mesin peralatan pengolahan sagu di Kampung Kaugapu dan Kampung Iwaka. Gerakan Pangan Murah yang digelar Dinas DKP Mimika hingga akhir tahun sudah digelar 39 kali. 15 Desember 2023 kami melonsing penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap 2 tahun 2023. Kiranya Tuhan menolong kita. Terima kasih. Di kesempatan tersebut, PJ Sekda pun berkesempatan mengunjungi stan Gerakan Pangan Murah Dinas DKP, kerjasama Bulog Timika serta distributor. Ini kan kegiatan yang kami sudah berjalan selama setahun. Tapi untuk kali ini lebih fokus ke perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dan untuk bulan Desember ini kami sudah mulai dari tanggal 1 itu hanya untuk perayaan Hari Raya. Satu minggu terakhir ini kami tiap hari sudah keliling dari Mapurujaya sampai di Iwaka sana. Dan ini titik terakhir, sekaligus kami yang terakhir sudah. Ini hari ini yang terakhir. Sambil kita menunggu untuk tahun depan. Apa mengenai yang pembagian itu? Terus selama ini kan orang biasa tanya, kenapa pasar murah ini tidak pernah turun ke distrik pesisir gunung? Dan saya biasa kasih tahu ke mereka, saya ini yang tahu persis keadaan masyarakat di sana. Keadaan ekonomi mereka itu seperti apa, itu saya tahu. Makanya saya bilang, untuk masyarakat di pesisir pantai dan di gunung, kami siapkan
program yang namanya cadangan pangan pemerintah daerah. Itu kami pembagiannya gratis. Komoditinya sama dengan yang ada di pasar murah ini. Ada beras, ada susu, ada gula, beras, semua ada. Justru di cadangan pangan pemerintah daerah ini justru masih ada tambah, kami ada tambah kacang hijau. Jadi saya sengaja selama ini tidak lakukan pasar murah ke itu bukan karena apa, tapi saya sendiri sudah tahu keadaan masyarakat itu seperti apa. Dan saya biasa katakan ke mereka, kalau kamu yang mau turun jual, saya siapkan komoditi dan transportasi. Karena kalau saya yang turun, saya malu. Masa saya mau jual sama saya punya orang tua? Itu kan. Makanya kami siapkan yang gratis. Jadi ini dua programnya. Bukan cuma cadangan pangan pemerintah daerah, tapi ada juga cadangan pangan pemerintah pusat. Jadi dua program yang masuk ke sana. Yang 10 distrik ini dari pemerintah daerah. Cadangan pangan pemerintah daerah. Jadi itu satu distrik dapat 2 ton beras, ada gula, ada susu, ada minyak goreng, tepung, telur, semua ada. Justru kami tambah kacang hijau. Kalau yang satu itu, kami ini kan kalau berbicara Dinas Ketahanan Pangan kan ada dua program besar. Ketahanan pangan lokal dengan ketahanan pangan secara nasional. Jadi yang kita serahkan kunci sama mesin-mesin itu mesin produksi, mesin tepung sagu. Mesin tepung sagu, tahun ini kami bangun dua rumah produksi lengkap dengan mesinnya. Makanya tadi karena ini sudah akhir tahun, kita sisip untuk kita penyerahan langsung tadi. Itu di 2 distrik loh ya? Itu di distrik Iwaka dengan Mapurjaya. Tadi bantuan pemerintah pusat ini kan sudah masuk tahap kedua. Tahap pertama selesai, yang tahap kedua ini yang kita launching lagi. Supaya teman-teman yang bertugas untuk distribusi ini, mereka bisa jalan distribusi. Kegiatan yang sama mungkin Pak? Mudah-mudahan program ini jalan terus. Karena ini program pemerintah pusat, jadi kami tidak bisa pastikan. Kalau yang cadangan pangan pemerintah daerah, kami pastikan tahun depan juga bisa ada. Karena itu dari daerah. Tim Liputan Papua MCTV.